Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber dari cintaku, like dan juga komentar, untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Wah, kita baca kartu lagi teman-teman ya. Aku ucapkan selamat beraktivitas teman-teman ya. Semoga saja hari ini aktivitas kita lancar. Hari ini aku sudah menarik energi si dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Bagaimana sih keadaan dia, kondisi dia, dan apa yang dia pikirkan? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama mengartikan sebuah pemikiran. Dia berpikir bahwa dirinya sangat bodoh. Atas kebodohan dia sendiri, dia melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan adanya permasalahan yang sangat luar biasa besar. Dia juga menerima resiko buruk dan membutakan matanya untuk menjalani resiko tersebut. Dia juga sangat merasakan perubahan hidupnya. Hatinya saat ini perih bagai tertusuk pedang ketika dia mengingat sesuatu. Sesuatu itu adalah perlakuan-perlakuan buruk dia sebelumnya. Dia mengingat ketika itu dia menyombongkan diri, meremehkan orang lain. Bahkan dia pernah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dia sendiri. Ditambah lagi, dia juga mengikuti orang-orang yang dia sendiri tahu bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kurang baik atau orang-orang toksik. Dia telah meninggalkan kebaikan demi keburukan. Itu yang dia ingat saat ini. Sehingga seperti apa yang aku bilang di awal tadi, dia merasa sangat bodoh dan merasa sangat tidak berguna lagi saat ini. Oke, lanjut. Kartu yang muncul ini mengartikan bahwa bukan hanya kebodohan masa lalunya yang dia ingat, tetapi dia juga mengingat orang masa lalunya, di mana orang masa lalunya tersebut yang selalu menciptakan keceriaan buat dia. wah, yang belum makan siang monggo makan siang teman-teman ya. Karena makan siang itu sangat penting. Wah, parah nih. Piye toki, nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Kartu ini menegaskan bahwa dia saat ini bersikap masa bodoh dan dia juga fokus dalam sebuah kegiatan. Kemungkinan dia fokus dalam segi pekerjaan agar dia bisa melupakan sedikit demi sedikit keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidupnya. Dia juga seperti mendapatkan sebuah rekan, entah itu rekan bisnis atau teman baru yang bisa sedikit dipercaya. Rekan bisnis atau teman baru tersebut bisa memberi dia peluang untuk dia bisa memperbaiki sedikit perekonomiannya. Mungkin dia mendapatkan tambahan pekerjaan atau pekerjaan sampingan. Bukan hanya itu, dia seperti mempunyai niat untuk meninggalkan pekerjaan lama dan sudah berencana memulai suatu bisnis atau pekerjaan baru. Seperti apa yang aku bilang di awal tadi, dia bersikap masa bodoh dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam hatinya mengatakan, jika dia sudah mampu dan bisa menyetabilkan dalam segi keuangan dia akan bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Kekecewaan dan kesedihan akan menjadi bagian dari hidupnya dan menjadi pelajaran baginya untuk kehidupannya ke depan. Niat hatinya itu kuat untuk merubah dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang dia lakukan pada masa lalunya semua terjadi pada dirinya sendiri. Kesombongan dia di masa lalu terhadap orang lain berbalik ketika dia tidak bisa menyombongkan diri. Dia disombongin oleh orang lain. Wah, piye toki, nggak suka aku.
Bukan hanya itu, dia juga diremehkan oleh orang lain dan dipojokkan oleh orang-orang sekitarnya. Dalam kesengsaraannya, orang-orang terdekatnya seperti satu persatu meninggalkan dia. Pada saat ini, dia seperti bisa berpikir secara dewasa. Maka dari itu, dia fokus terhadap dirinya sendiri. Sebelumnya, dia dilanda kebingungan. Dia sendiri tidak tahu arah tujuannya kemana. Namun, ketika dia mendapatkan sebuah rekan yang sedikit bisa dipercaya, ketika itu pula tujuan hidupnya muncul. Bukan hanya itu, dia juga telah mendapatkan sebuah bimbingan dan membuat dia sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu salah. Iya, memang benar. Dia telah menemukan jalan agar dia bisa keluar dari lingkungan toksik. Kartu The Hikpritis yang muncul bisa mengartikan sesuatu yang telah terputus. Iya, semua itu menegaskan bahwa dia memutuskan untuk menghindar dari lingkungannya. Dia memang sudah terbuka mata hatinya bahwa lingkungannya hanya menyesatkan kehidupan dia. Dia saat ini tetap berhati-hati dan waspada terhadap lingkungannya. Bisa jadi lingkungannya akan menarik dia kembali jika dia tidak berhati-hati. Dia menjadikan dirinya sendiri menjadi seseorang yang sedikit angkuh. Dan padahal itu bukan sifat dia. Itu dia lakukan dengan sengaja agar dia bisa membatasi diri dengan siapapun. Apa yang ada dalam hatinya saat ini? Wah, parah nih. Kartu yang muncul ini mengartikan bahwa yang ada dalam hatinya saat ini, dia merasa takut dan dikejar-kejar rasa bersalah. Setelah dia bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, dia akan menebus semua kesalahannya. Kesalahan yang dia buat adalah kesalahan terhadap orang masa lalunya. Dia sendiri tidak menyangka bahwa perlakuan buruknya akan berdampak pada kehidupannya sendiri. Saat ini keluarganya pun sudah tidak percaya lagi dengannya. Karena mungkin akibat perbuatan buruknya di masa lalu berdampak juga pada keluarganya. Mungkin dia membuat malu keluarganya. Maka dari itu, saat ini dia mencoba fokus untuk dirinya sendiri dan berusaha sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan. Itulah yang dia rasakan saat ini. Oke, kita lanjut untuk kartu yang terakhir. Untuk kartu yang terakhir mengartikan bahwa iya, roda kehidupan memang terus berputar. Dia yakin dia bisa memutar kembali roda kehidupannya. Dengan kemampuan seadanya, dia berusaha mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.